Jangan lupa, yang mau beli part Satria Fu, klik link di bawah. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, siang, sore atau malam buat bre semua yang pada nonton. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Baik, mungkin gue baru di video ini ya, yang langsung muka gue gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar ada yang berbeda. Oke, jadi kemarin kan kita udah bahas di video gue sebelumnya nih, video satu ini, sebelum yang ini dah pokoknya, itu gue bahas motor bore up ya, kelebihan dan kekurangan dari motor bore up. Nah itu sih kalau gue sepengalaman gue aja, jadi kayak ya yang gue rasain dan sharing-sharing gue sama teman-teman gue, kekurangan dan kelebihan dari motor bore up. Nah kalau yang belum nonton, pokoknya videonya sebelum ini dah pokoknya. Nah oke, jadi yang sekarang di video ini gue mau bahas kekurangan dan kelebihan dari motor stroke up. Nah motor gue stroke up, yang walaupun gak terlalu gede ya, tapi ya gue mau sharing aja gitu ke kalian. Tapi kalau saran dari gue sih ya, semisal kayak ambil contoh Satria FU ini, misalkan dari standar ya maksimalin dulu mesin standar ya bre. Jadi ya ganti part-part pendukungnya dulu, kayak CDI, ganti racing lah, Predator atau BRT, banyak merek-mereknya. Karbu ganti skep, PE atau PWK, tapi gue lebih saranin PWK, gue udah nyobain. Habis itu ganti knalpot racing, jangan lupa. Nah udah 3 itu, ganti juga per koplingnya ganti yang sedikit lebih keras biar lebih enak, biar lebih responsif juga, tarikannya lebih berasa jadinya. Sama kampas kopling dilihat, jangan sampai tipis lah bisa dibilang. Nah, kalau itu udah semua, motor udah lari, tapi nggak taunya lu main sama teman-teman lu yang motor spekannya gede, jadi ketinggalan mulu, jauh ya kan. berasa gimana gitu kalau ditinggalin jauh. Minum dulu bre. Jadi ya mau nggak mau mengharuskan lo biar lebih kencang. Kalau udah 3 pilar itu udah terpenuhi, mau nggak mau bore up biar lebih kencang. Nah udah bore up masih kurang juga ternyata. Ya udah kita coba cara stroke up. Nah ini dia cara stroke up. Kalau ini sih pengalaman gue aja ya, gue sharing aja gitu ke kalian. Untuk stroke up, di sini motor gue kan speknya masih kecil ya, CR masih pakai 64 doang. Tapi stroke up 3 mili, gue pakai pen stroke waktu itu. Nah untuk stroke up sendiri itu ada beberapa cara bre. Jadi untuk cara yang paling aman dan yang paling bagus ya, dan juga paling mahal bisa dibilang, itu ada geser torsi atau geser big pen. Nah itu mahal bre, sumpah. Gue nanya ke bengkel, untuk geser big pen itu harganya 1,5. Jarang sih yang di bawah 1.000 ya. Kalau Satria jarang yang di bawah 1 juta, rata-rata 1 juta sampai 1,5 kalau geser big pen. Tapi itu salah satu cara yang paling aman, karena yang tadinya ini kruk as, misalnya kruk as ya, aduh gue nggak ada contoh sih, susah gue. Ini kruk as, ini stang seher. Nah tadinya di sini posisinya dinaikin di sini, itu jadi lah otomatis langkahnya jadi lebih panjang. Itu kalau geser big pen atau geser torsi. Nah ada juga cara yang paling murah tapi ya riskan. Nah ini dia cara yang gue pakai. Itu adalah pakai pen stroke. Nah pakai pen stroke, ini fotonya pen stroke nih. Nah ini contoh foto pen stroke. Di sini motor gue pakai pen stroke LHK 3 mili. Jadi untuk ngitungnya itu, kalau ngambil yang 3 mili, jadi hitungnya itu nambah 6. Jadi naik ke 3, turunnya 3. Jadi misalkan Satria FU ini standar akan 48,8, di stroke up 3 mili jadi tambah 6 bre. Jadi 48,8 ditambah 6 jadi 54,8 motor gua. Jadi stroke up berapa? Misalkan stroke up 2 mili, ya udah tambah aja 4. 48 ditambah 4, 48 plus 9, 50, 51, 52,8 gitu. Dan stroke up, gue mau stroke up nih 5 mili, nah, berarti tambah 10,
naik 5 turun 5, jadi 48,8 ditambah 10 ya 58,8 berarti langkahnya. Kalau ditanya stroke up berapa ya bilangnya 3 mili, tapi pas dihitungnya itu ditambah lagi 3, soalnya naiknya 3 turunnya 3. Tapi gue saranin ya kalau pakai pen maksimal 3 mili aja, jangan kegedean, soalnya riskan anjir, kayak apa ya, ngeri melintir kalau pakai pen itu, kalau pakai pen stroke. Ini gue ngeliatin motor tuh. Buat bahan ininya bre, buat bahan ngomongnya gue. Nah terus juga kalau pakai pen stroke ya ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, gue mau bahas nih kelebihan dan kekurangan. YouTube boleh ngerokok gak sih? Gue kalau ngomong gak ngerokok sulit nih. Ya kan, gue udah ngerokok ya kali ya, bentar. Nah oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari pen stroke. Nah, kita masuk ke kelebihan aja dulu kali ya. Terus udah senang gue jatuhin ntar sama kekurangan. Kalau mau gue nggak temen bre, kalau mau gue gue usah anggap kayak gue suhu nih, aduh bukan suhu anjir, nggak ada suhu-suhuan. Gue juga mikir nggak punya suhu juga ya, gue anggap aja teman. Kalau lu lebih tahu berarti ya lu teman yang lebih tahu. Nah untuk pen stroke kelebihannya ya menurut gue, ngerokok bre. Untuk pen stroke kelebihannya atau untuk stroke up, kita bahas kelebihan dan kekurangan stroke up, tapi lebih menjerumus atau lebih ke arah pakai pen stroke. Kalau yang geser torsi gue belum nyobain, jadi gue belum bisa sharing dulu ke kalian. Ini gue sharing yang pakai pen stroke aja dulu ya. Oh, pakai pen stroke, yang pertama kelebihannya yang pasti torsi naik kalau stroke up. Nah torsi naik yang pasti motor jadi lebih irit. Nah ini dia nih salah satu yang jarang diketahui. Kalau motor stroke up itu misalnya dari standar ke stroke up, motor tuh jadi lebih irit. Soalnya misal kayak Satria FU ini kan ada istilahnya namanya peak power ya. Peak power itu tenaga puncak di motor tersebut. Misalnya kayak Satria FU ini gue nggak tahu ya peak power berapa, gue belum baca. Semisal kita ambil contoh peak power itu di 10.000 rpm, itu tenaga puncaknya. Nah saat lu stroke up atau naikin langkahnya jadi lebih panjang, itu peak power turun, misalkan dari 10.000 jadi semisal jadi 9.000 atau 8.000 begitu. Jadi nggak butuh RPM tinggi lagi buat tenaga puncaknya. Nah dengan begitu bensin lu jadi lebih irit karena mesin itu nggak terlalu ngeraung lebih tinggi gitu. Ini gue berdasarkan kata mekanik gue aja ya, nanti gue dibilang so tau aja. Ini berdasarkan kata mekanik gue aja. Jadi itu yang jadi lebih irit. Mungkin kalau stroke up nggak semuanya mikir oh gue pengen kencang nih, nggak juga. Ada juga teman gue beberapa yang stroke up itu biar lebih irit motornya begitu. Nah yang pasti tarikan bawahnya jadi kebantu, jadi lebih cepat. Karena motor Satria FU ini kan karakternya di overbore ya, dimana sehernya itu lebih gede angkanya dibanding sama stangnya atau stroke-nya. Beda sama Vario. Kalau Vario itu bornya 52, stroke-nya 57, cover stroke namanya, lebih tinggi angka yang stroke-nya, jadi lebih enak di tarikan bawah. Kalau Satria FU ini tarikan bawahnya ya kalau standar rada-rada lemot sih menurut gua, tarikannya di atas, RPM atas, makanya itu yang bikin motor ini boros dibanding kompetitor yang lain. Jadi dengan cara stroke up naikin torsi juga, bensin jadi lebih irit. Nah itu masuknya dua kelebihan kali ya. Pokoknya udah masukin dua aja ya. Yang pertama torsinya naik, tarikan bawahnya kebantu lebih cepat. Yang kedua bensin jadi lebih irit. Ini salah satu poin nih untuk kelebihannya. Nah terus yang ketiga, bentar. Untuk kelebihan yang ketiga apa ya? Bingung memikirnya. Cuma yang gue rasain ya yang pasti kalau namanya stroke up itu ngincar torsinya. Jadi tarikan bawahnya ngebantu lah. Power jadi lebih gede. Kalau top speed mah sama aja kalau stroke up. Mungkin itu aja sih kalau menurut gue ya kelebihannya dari stroke up. Yang pasti tarikan bawahnya kebantu, sama yang enaknya tuh bensinnya jadi lebih irit. Oke, masuk ke kekurangannya aja langsung ya. Sama kalau stroke up itu ada beberapa hal yang harus diperhatiin nih, terutama tangan sama kaki. Itu harus disekolahin lagi anjir. Karena gue sendiri jujur ya,
saat motor ini gue stroke up ya, tadinya kan motor gue bore up doang, dimana kalau motor bore up itu yang tadinya 62 gue naikin ke 63,5 waktu itu, otomatis overbore, makin overbore kan, angkanya makin jauh antara stroke sama bornya. Jadi RPM itu mintanya di atas semua, tenaganya makin di atas. Jadi yang gue biasanya bawanya itu di RPM tinggi mulu kan, gue ganti gigi itu biasanya kalau dulu ya di 12.500 atau kadang di 13.000. Mungkin teman-teman yang udah nonton vlog gue dari lama lihat gue ganti gigi di RPM segitu terus. Nah pas masuk ke stroke up gue masih ke bawah dengan feel motor kayak begitu ya, tenaganya ngedrop karena peak power itu RPM-nya turun. Jadi misalkan RPM-nya itu dapat tadinya 12.000, dengan stroke up harusnya turun jadi 10.000, sedangkan gua ganti di 12.000 tetap. Jadi tenaganya ngedrop motor kalau kelamaan diganti. Makanya kadang-kadang gua bawanya masih belum bisa. Beda sama temen gue yang bawa. Kalau temen gue yang bawa yang udah punya motor spekan ya, bawa motor gua nih ngacir motor gua, bingung gua makanya. Gue makanya sampai sekarang masih belajar bawa motoran beneran. Nah untuk kekurangannya dari stroke up, terutama pakai pen stroke ya kayak gue, yang pertama geter. Buset itu nggak bisa dipungkiri dah kalau geter. Soalnya namanya pakai pen stroke itu kan bentuknya kayak gitu tuh, cuma ada sini lempeng, tengahnya itu nonjol kan. Nah itu stang seher kita tuh ngambang, nggak nempel di kertas. Jadi karena ngambang bisa geter itu bukan main bre. Makanya gue saranin kalau mau stroke up udah maksimal 3 kalau pakai pen stroke ya. Kalau 5 gue udah nggak bisa ngebayangin dah geter kayak gimana. Soalnya teman gue udah pernah Satria FO pen stroke stroke up 5 mili, gila. Waktu itu spek teman gue itu 68 stroke 5 pakai pen stroke, anjir geter lah bre, nggak kuat gue nyobain motor geter banget. Makanya udah gue 3 mili aja, 3 juga udah berasa banget geter, makanya tangan tuh tremor gimana gitu. Tuh geter. Nah yang pasti kalau geter itu di bawah harian kalau menurut gue sih ya kurang nyaman jadinya, karena terlalu geter itu berlebihan. Geter itu terlalu berlebihan kalau menurut gue kalau dipakai harian. Tapi kalau lu pakainya malam doang mah gak masalah sih ya, atau pakainya sesekali kayak gue. Kalau mau pakai 5 juga gak masalah, asal jangan harian. Kalau mau pakai harian juga gak masalah juga sih, motor lu juga. Tapi gue saranin 3 mili aja udah maksimal kalau mau pakai pen, biar gak terlalu geter juga, biar tangan gak gemeteran. Itu kekurangan yang pertama, geter itu berlebihan. Dan yang kedua, nah pakai pen stroke ini harus hati-hati bre. Jadi ada beberapa hal yang jadi pantangan kalau pakai pen stroke ya. Kalau stroke up pakai pen stroke, ini dari teman-teman gue nih, pengalaman teman gue yang pakai pen stroke dan motornya jebol. Nah makanya gue kasih tahuan aja nih ke kalian, atau gue share ke kalian. Nah untuk pen stroke ini kita harus belajar lagi tangan sama kaki yang tadi gue jelasin. Power itu karena peak power itu turun, jadi jangan terlalu tinggi RPM-nya. Kalau lu terlalu tinggi atau kelamaan kan giginya pasti ngedrop. Nah terus juga kalau lu ganti gigi, lu pakai pen stroke atau stroke apa pen stroke kayak gue nih, jangan sampai namanya itu misgear. Jangan sampai misgear deh pokoknya. Gue kalau udah misgear kayak teman gue waktu itu, dia main di Antasari lantai 2 misgear, stroke up 3 mili juga sama kayak gue, pakai pen stroke. Udah misgear sama dia dilanjutin, ngebut lagi, udah hancur motornya jebol. Untung ngerengkes kagak bolong ya. Jadi itu melintir bisa dibilang. Rawan sih kalau pakai pen stroke apa pakai pen stroke tuh rawan menurut gua. Karena ya rentan atau rawan melintir sih. Oke, yang kelebihannya kurang satu. Nah, kalau pen stroke itu stroke up cara yang paling murah. Itu sih aslinya. Karena paling murah, jadi itu masuk kelebihan. Dan untuk kekurangannya hati-hati, jangan sampai misgear atau melintir. Nanti jangan ada jebol. Aduh, kalau jebol bre bikin pennya kagak seberapa, benerin segala macem di dalamnya. Aduh, jangan sampai jebol dah, gue doain pada jangan sampai jebol. Nah terus juga kekurangannya kalau pakai pen stroke atau stroke up pakai pen stroke ya, terutama jangan dibiasain
di engine brake. Nah, engine brake itu yang dari RPM tinggi, misalnya habis ngebut dulu pas gas, habis itu langsung diturunin gigi kayak deng deng deng. Nah itu jangan di engine brake terus-terusan, apalagi dari RPM tinggi. Misalnya tadinya gigi 6 udah dipakai nikung gitu kan, langsung pindahin ke gigi 2 deng deng deng. Wah ngilu gue dengernya. Ngilu gue ngeliatnya kalau motor gue digituin, gue makanya gak pernah. Pokoknya jangan sampai misgear, sama jangan dipakai engine brake terus-terusan. Ya sekali 2 kali kalau kepepet misalkan rem yang gak dapet, engine brake boleh lah, tapi jangan kayak tiap mau berhenti harus pakai engine brake, jangan. Bahaya, nanti melintir, pokoknya ngeri dah kalau pakai penstroke. Makanya dipikir-pikir lagi mau stroke apa pakai penstroke. Walaupun caranya murah ya pasti ada resikonya dibalik itu semua sih kalau menurut gua. Nah terus kalau semisal misgear juga kayak gue misgear nih jebol nih, nggak gitu juga. Jadi semisal lu misgear, amit-amit misgear, jangan dilanjutin. Misalnya udah misgear, udah lu tarik kopling, tutup gas. Kalau mesin itu lagi keadaan panas banget, tarik kopling, tutup gas, jalan pelan aja bre. Ya gigi 2 lah paling 20-30, udah lu jalan pelan aja biar normal dulu. Atau enggak lebih bagus kata temen gue itu, lu minggir dulu, lu ngopi dah, lu nge-es kayak gini. Oh nge-es dulu. Kalau nggak, kalau ngerokok dulu, nungguin adem, jangan udah paksa. Karena temen gue kayak gitu, habis misgear paksa narik, yang ada jebol. Itu aja sih kalau menurut gue kalau dari stroke up, dari kekurangan kelebihan stroke up. Yang pasti yang pertama tuh harganya lebih murah kalau pakai penstroke, terus juga torsi jadi lebih meningkat, udah pasti, sama bensin lebih irit. Perubahan suara pasti ada karena stroke itu panjang. Kayak motor gue nih suaranya kayak gitu karena pengaruh juga sama suara gue habis. Karena stroke itu udah panjang, padahal CR juga nggak terlalu gede banget, baru 64 OS 200 hitungannya, sama dibantu sama nokat. Jadi begitu. Nah untuk kelebihannya begitu, kekurangannya ya itu aja sih kalau menurut gue. Dipakainya ya pinter-pinter tangan sama kaki lah, kita sekolah lagi. Kalau lu tadinya basicnya motor bor apan doang, karena yang tadinya kita main di RPM atas, pas stroke up mainnya RPM ganti gigi cepet-cepet. Jadi kalau dilamain tenaganya ngedrop. Jadi pinter-pinter dah, nanti lu bisa sendiri kalau menurut gua. Kalau itu mah nggak bisa diajarin. Karena gue juga nggak bisa, belum bisa bawa motor gue sendiri, masih belajar juga. Nah terus jangan sampai misgear, hati-hati. Dan juga jangan keseringan di engine brake. Nah untuk pakai penstroke itu, kalau penstroke murah ya, penstroke-nya itu pennya itu 300-an waktu itu gue beli, merek LHK yang 3 mili. Ke bubutnya itu murah banget bre, cuma 60.000 di tempat gue ya, di daerah gue cuma 60.000 masangnya, sama dilas titik. Jadi di pennya itu di kerak asnya di las 3 titik. Nggak tahu gue dilas itu biar apa, pokoknya gue terima jadi aja, gue ngasih mekanik gue. Udah kalau pen itu doang syaratnya, cuma yang mahal tuh di belah mesinnya. Belah mesinnya yang mahal anjir. Kalau stroke apa emang murah ya, paling penyesuaian dikit lah, paling diporting ulang sedikit, digedein, dihalusin. Ya paling kalau stroke up nggak sampai 1000 sih ya kalau menurut gua. Kalau pakai pen nggak bakal sampai 1000 kalau semuanya masih bagus. Kalau niatnya cuma stroke up doang pakai pen gitu, nggak sampai 1000. Udah situ aja yang menurut gua, saran dari gua. Mungkin teman-teman ada yang mau motor nyobain stroke up biar suaranya lebih pulen. Nah kalau stroke up suaranya lebih enak pasti. Suaranya lebih enak, tarikan bawahnya lebih ngacir. Karena saya udah gede kan, standar saat review aja udah 62, udah gede. Jadi ya maksimal yang di bawahnya aja paling. Ya paling itu aja sih bre kalau menurut gua. Sharing-sharing gak ada entah hari ini, gue pengen ceritain gitu ke lu pada. Kemarin kan udah bahas yang bore up, hari ini bahas yang stroke up. Waktu itu udah yang 3 pilar. Ya gue mau sharing-sharing aja gitu, siapa tahu ada yang mau stroke up nonton video ini, wah iya gitu. Gak ada juga nih. Oke mungkin sekian aja video dari gue mau lanjut. Dari gue mau lanjut ngelap-ngelap dulu. Tuh kucing gue gak danta lagi ngeliatin cowokan. Biasa dah kucing cewek kayak gitu.
Oke bre, mungkin sekian aja video dari gua. Thank you banget yang udah mau nonton. Dan mungkin ada yang mau bertanya atau minta dibuatin konten mumpung gue libur nih. Atau bisa DM aja kalau mau tanya-tanya, pasti gue balas kok kalau di DM. Misalkan di YouTube ini kadang-kadang komennya nggak keluar di gue, makanya DM aja kalau mau nanya-nanya. DM IG gue di bawah. Oke, mungkin sekian aja video dari gue. Thank you banget yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar motor gue makin ganteng. Biar motor makin ganteng. Sama insya Allah gue mau ngambil satu lagi Satria buat dipakai aja kijik aja sih. Si Supro sayang kalau dipakai aja kijik. Oke bre, mungkin sekian aja video dari gua. Thank you banget yang udah mau nonton. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.